Catelyn tidak pernah menyukai Godward ini. Dia dilahirkan sebagai Tully, di Riverrun jauh di selatan, di Redford of the Trident. Kayu dewa di sana adalah taman, cerah dan lapang, di mana kayu merah tinggi menyebarkan bayangan belang-belang melintasi sungai yang berdenting, burung-burung bernyanyi dari sarang tersembunyi, dan udaranya pedas dengan aroma hutan. Para dewa Winterfell menyimpan semacam kayu dieren. Itu adalah tempat yang gelap dan primitif, 3 hektar hutan tua yang tak tersentuh selama 10.000 tahun ketika kastil suram naik di sekitarnya. Baunya tanah lembab dan membusuk. Tidak ada kayu merah yang tumbuh di sini. Ini adalah kayu dari pohon penjaga yang keras kepala yang dilapisi jarum abu-abu hijau, dari pohon ek yang kuat, dari kayu ulin setua alam itu sendiri. Di sini batang-batang hitam tebal berkerumun berdekatan sementara cabang-cabang bengkok menenun kanopi padat di atas kepala dan akar cacat bergulat di bawah tanah. Ini adalah tempat keheningan yang dalam dan bayangan merenung, dan para dewa yang tinggal di sini tidak memiliki nama. Tapi dia tahu dia akan membawa suaminya ke sini malam ini. Setiap kali dia mengambil nyawa seorang pria, setelah itu dia akan mencari ketenangan kayu dewa. Catelyn telah diurapi dengan 7 minyak dan dinamai dalam pelangi cahaya yang melahirkan Sept Riverrun. Dia beriman, seperti ayah dan kakeknya dan ayahnya sebelum dia. Dewa-duanya memiliki nama, dan wajah mereka sama akrabnya dengan wajah orang tuanya. Penyembahan adalah septon dengan pedupaan, bau dupa, kristal 7 sisi yang hidup dengan cahaya, suara-suara yang dinaikkan dalam nyanyian. Keluarga Tully menyimpan kayu dewa, seperti yang dilakukan semua rumah besar. Tetapi itu hanya tempat untuk berjalan atau membaca atau berbaring di bawah sinar matahari. Ibadah adalah untuk bulan September. Demi dia, Ned telah membangun sebuah sept kecil di mana dia bisa bernyanyi untuk 7 wajah dewa, tetapi darah manusia pertama masih berhutang di pembuluh darah Starks, dan dewa-duanya sendiri adalah yang lama, dewa-dewa Greenwood tanpa nama dan tak berwajah yang mereka bagi dengan anak-anak hutan yang lenyap. Di tengah-tengah hutan, sebuah weirwood kuno merenung di atas kolam kecil di mana airnya hitam dan dingin. Pohon hati, Ned menyebutnya. Kulit kayu weirwood itu putih seperti tulang, daunnya merah tua, seperti 1000 tangan berlumuran darah. Sebuah wajah telah diukir di batang pohon besar, fitur-fiturnya panjang dan melankolis, mata yang dalam merah dengan getah kering dan anehnya waspada. Mereka sudah tua, mata itu, lebih tua dari Winterfell itu sendiri. Mereka telah melihat Brandon the Builder memasang batu pertama. Jika cerita itu benar, mereka telah menyaksikan dinding granit kastil menjulang di sekitar mereka. Dikatakan bahwa anak-anak hutan telah mengukir wajah di pohon-pohon selama abad-abad fajar sebelum kedatangan manusia pertama melintasi laut sempit. Di selatan Weirwood terakhir telah ditebang atau terbakar 1000 tahun yang lalu, kecuali di Isle of Fatches di mana orang-orang hijau terus berjaga-jaga. Sampai di sini itu dieren. Di sini setiap kastil memiliki kayu dewa, dan setiap pohon dewa memiliki pohon jantungnya, dan setiap pohon hati memiliki wajahnya. Catelyn menemukan suaminya di bawah Weirwood, duduk di atas batu yang tertutup lumut. Pedang besar Ice berada di pangkuannya, dan dia membersihkan pedang di perairan itu hitam seperti malam. 1000 tahun humus tergeletak tebal di atas or kayu dewa, menelan suara kakinya, tetapi mata merah Weirwood sepertinya mengikutinya saat dia datang. Ned, panggilnya lembut. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Catelyn, katanya. Suaranya jauh dan formal. Di mana anak-anak? Dia akan selalu menanyakan itu padanya. Di dapur, berdebat tentang nama untuk anak serigala. Dia membentangkan jubahnya di hutan dan duduk di samping kolam, membelakangi Weirwood. Dia bisa merasakan mata mengawasinya, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk mengabaikannya. Arya sudah jatuh cinta, dan Sansa terpesona dan ramah, tapi Rickon tidak begitu yakin. Apakah dia takut? Ned bertanya. Sedikit, akunya. Dia baru berusia 3 tahun. Ned mengerutkan kening. Dia harus belajar menghadapi ketakutannya. Dia tidak akan menjadi 3 selamanya. Dan musim dingin akan datang. Ya, Catelyn setuju. Kata-kata itu membuatnya merinding, seperti biasanya. Kata-kata yang gamblang. Setiap rumah bangsawan memiliki kata-katanya. Motto keluarga,
batu ujian, semacam doa, mereka membanggakan kehormatan dan kemuliaan, menjanjikan kesetiaan dan kebenaran, bersumpah iman dan keberanian. Semua kecuali Starks. Musim dingin akan datang, kata-kata Stark. Bukan untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa anehnya orang-orang utara ini. Pria itu meninggal dengan baik, aku akan memberinya itu, kata Ned. Dia memiliki sepotong kulit berminyak di satu tangan. Dia berlari dengan ringan ke atas Greatsword saat dia berbicara, memoles logam menjadi cahaya gelap. Saya senang demi Bran. Anda akan bangga dengan Bran. Aku selalu bangga pada Bran, jawab Catelyn, memperhatikan pedang itu sambil mengelusnya. Dia bisa melihat riak jauh di dalam baja, di mana logam telah dilipat kembali dengan sendirinya 100 kali dalam penempaan. Catelyn tidak menyukai pedang, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa Ice memiliki keindahannya sendiri. Itu telah ditempa di Valyria, sebelum Doom datang ke Freehold lama, ketika para pandai besi telah mengerjakan logam mereka dengan mantra serta palu. Berumur 400 tahun itu, dan setajam hari itu ditempa. Nama yang dibawanya masih lebih tua, warisan dari zaman pahlawan, ketika Starks adalah raja di utara. Dia yang keempat tahun ini, kata Ned muram. Pria malang itu setengah gila. Sesuatu telah menempatkan ketakutan dalam dirinya begitu dalam sehingga kata-kata saya tidak bisa mencapai dia. Dia menghela nafas. Ben menulis bahwa kekuatan Night's Watch turun di bawah 1000. Bukan hanya desersi. Mereka juga kehilangan orang-orang di lapangan. Apakah itu Wildlings? Tanyanya. Siapa lagi? Ned mengangkat Ice, melihat ke bawah panjang baja dingin itu. Dan itu hanya akan bertambah buruk. Harinya mungkin tiba ketika aku tidak punya pilihan selain memanggil spanduk dan naik ke utara untuk berurusan dengan raja di luar tembok ini untuk selamanya dan semuanya. Di luar tembok? Pikiran itu membuat Catelyn bergidik. Ned melihat ketakutan di wajahnya. Mance Rayder tidak perlu kita takuti. Ada hal-hal yang lebih gelap di balik tembok. Dia melirik ke belakang ke pohon jantung, kulit pucat dan mata merah, menonton, mendengarkan, memikirkan pikirannya yang panjang dan lambat. Senyumnya lembut. Kamu mendengarkan terlalu banyak cerita nan tua. Yang lain mati seperti anak-anak hutan, hilang 8.000 tahun. Maester Luwin akan memberitahu Anda bahwa mereka tidak pernah hidup sama sekali. Tidak ada manusia hidup yang pernah melihatnya. Sampai pagi ini, tidak ada manusia hidup yang pernah melihat Direwolf juga, Catelyn mengingatkannya. Aku seharusnya tahu lebih baik daripada berdebat dengan Tully, katanya dengan senyum sedih. Dia menyelipkan Ice kembali ke sarungnya. Anda tidak datang ke sini untuk menceritakan dongeng buayan. Saya tahu betapa sedikit Anda menyukai tempat ini. Ada apa, Nyonya? Catelyn meraih tangan suaminya. Ada berita menyedihkan hari ini, tuanku. Saya tidak ingin merepotkan Anda sampai Anda membersihkan diri. Tidak ada cara untuk melunakkan pukulan itu, jadi dia langsung memberitahunya. Aku sangat menyesal, cintaku. Jon Arryn sudah mati. Matanya menemukan matanya, dan dia bisa melihat betapa sulitnya itu, seperti yang dia tahu. Di masa mudanya, Ned telah diasuh di Eyrie, dan Lord Arryn yang tidak memiliki anak telah menjadi ayah kedua baginya dan sesama lingkungannya, Robert Baratheon. Ketika Raja Gila Aerys II Targaryen menuntut kepala mereka, Lord of the Eyrie telah mengangkat panji-panji bulan dan elangnya sebagai pemberontakan daripada menyerahkan orang-orang yang telah dia janjikan untuk dilindungi. Dan suatu hari 15 tahun yang lalu, ayah kedua ini telah menjadi saudara laki-laki juga, ketika dia dan Ned berdiri bersama pada bulan September di Riverrun untuk menikahi dua saudara perempuan, putri-putri Lord Hoster Tully. Jon, katanya. Apakah berita ini pasti? Itu adalah segel raja, dan surat itu ada di tangan Robert sendiri. Aku menyimpannya untukmu. Dia mengatakan Lord Arryn diambil dengan cepat. Bahkan Maester Pycelle tidak berdaya, tetapi dia membawa susu opium, jadi Jon tidak berlama-lama kesakitan. Itu adalah belas kasihan kecil, saya kira, katanya.
Dia bisa melihat kesedihan di wajahnya, tetapi bahkan kemudian dia memikirkannya. Adikmu, katanya. Dan anak laki-laki John. Apa kata mereka? Pesan itu hanya mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, dan telah kembali ke Erie, kata Catelyn. Saya berharap mereka pergi ke River Run sebagai gantinya. Erie tinggi dan kesepian, dan itu pernah menjadi tempat suaminya, bukan miliknya. Ingatan Lord John akan menghantui setiap batu. Saya kenal saudara perempuan saya. Dia membutuhkan kenyamanan keluarga dan teman-teman di sekitarnya. Pamanmu menunggu di Vale, bukan? John menamainya Knight of the Gate, ku dengar. Catelyn mengangguk. Brinden akan melakukan apa yang dia bisa untuknya, dan untuk anak laki-laki itu. Itu adalah kenyamanan, tapi tetap saja. Pergi padanya, desak Ned. Bawa anak-anak. Isi lorong-lorongnya dengan kebisingan dan teriakan dan tawa. Anak laki-lakinya itu membutuhkan anak-anak lain tentang dia, dan Lisa seharusnya tidak sendirian dalam kesedihannya. Apakah saya bisa, kata Catelyn. Surat itu memiliki kabar lain. Raja sedang naik ke Winterfell untuk mencarimu. Ned butuh beberapa saat untuk memahami kata-katanya, tetapi ketika pemahaman itu datang, kegelapan meninggalkan matanya. Robert akan datang ke sini? Ketika dia mengangguk, senyum muncul di wajahnya. Catelyn berharap dia bisa berbagi kegembiraannya. Tapi dia telah mendengar pembicaraan di halaman, seekor direwolf mati di salju, tanduk patah di tenggorokannya. Ketakutan melingkar di dalam dirinya seperti ular, tetapi dia memaksa dirinya untuk tersenyum pada pria yang dicintainya, pria yang tidak percaya pada tanda-tanda. Aku tahu itu akan menyenangkanmu, katanya. Kita harus mengirim kabar kepada saudaramu di tembok. Ya, tentu saja, dia setuju. Ben ingin berada di sini. Aku akan memberitahu Maester Luwin untuk mengirim burung tercepatnya. Ned bangkit dan menariknya berdiri. Kutukan, sudah berapa tahun? Dan dia tidak memberi kita pemberitahuan lebih dari ini? Berapa banyak di partainya, apakah pesan itu mengatakan? Aku harus berpikir 100 ksatria, setidaknya, dengan semua pengikut mereka, dan setengah lagi lebih banyak Frey Reader. Cersei dan anak-anak bepergian bersama mereka. Robert akan menjaga langkah yang mudah demi mereka, katanya. Sama baiknya. Itu akan memberi kita lebih banyak waktu untuk bersiap. Saudara Ratu juga ada di pesta, katanya kepadanya. Ned meringis mendengarnya. Ada cinta kecil antara dia dan keluarga Ratu. Catelyn tahu. Lannister dari Casterly Rock datang terlambat untuk tujuan Robert, ketika kemenangan sudah pasti, dan dia tidak pernah memaafkan mereka. Ya, jika harga untuk perusahaan Robert adalah investasi Lannister, biarlah. Kedengarannya seolah-olah Robert membawa setengah pengadilannya. Kemana raja pergi, kerajaan mengikuti, katanya. Akan menyenangkan melihat anak-anak. Yang termuda masih mengisap dot wanita Lannister terakhir kali aku melihatnya. Dia pasti, apa, sudah sekarang? Pangeran Tommen berusia 7 tahun, katanya kepadanya. Seumuran dengan Bran. Tolong, Ned, jaga lidahmu. Wanita Lannister adalah ratu kami, dan harga dirinya dikatakan tumbuh setiap tahun. Ned meremas tangannya. Pasti ada pesta, tentu saja, dengan penyanyi, dan Robert akan ingin berburu. Aku akan mengirim Jory ke selatan dengan penjaga kehormatan untuk menemui mereka di King's Road dan mengawal mereka kembali.